Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nadani Srina. Saya di sini sebagai supervisor Vivo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan training atau pelatihan kepada kalian mengenai tugas-tugas seorang salesperson. Oke, jadi apa sih tujuan dari diadakannya training ini dan kira-kira untuk apa saya memberikan training kepada kalian? Nah, jadi bisa kita lihat tujuan dari diadakannya training ini diantaranya yaitu yang pertama, memahamkan salesperson tentang tugas-tugasnya di sebuah perusahaan. Jadi, seorang salesperson itu harus mengetahui dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar dapat memenuhi target serta dapat memuaskan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan salesperson dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dengan diadakannya training ini, besar harapan saya dapat membantu serta memotivasi Anda untuk lebih menguasai tugas-tugas yang harus Anda lakukan. Dan yang ketiga yaitu menjadikan salesperson sebagai pekerja yang handal di bidangnya. Setelah Anda mampu menjalankan tugas-tugas seorang salesperson dengan baik dan memenuhi target, maka hal itu dapat melatih Anda menjadi seorang salesperson yang handal. Oke. Sebelum kita mulai penjelasan tugas-tugas seorang salesperson, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Penjualan adalah interaksi antar individu yang saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Dalam kegiatan penjualan di sebuah lembaga bisnis tentunya memiliki seorang tenaga penjual yang ditugaskan untuk menjual produk, barang, atau layanan kepada pembeli. Banyak istilah yang digunakan untuk memberi nama tenaga penjual pada lembaga bisnis, misalnya salesperson, sales representative, salesman, sales girl, dan lain-lain. Salesperson adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam suatu proses penjualan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa seorang salesperson adalah orang-orang terdepan pada transaksi jual beli barang. Seorang salesperson merupakan seseorang yang berperan penting demi kelangsungan hidup perusahaan, karena salesperson bertugas menjaring pendapatan untuk perusahaan. Oke, next slide. Pada dasarnya, pekerjaan utama seorang salesperson adalah menjual suatu produk berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, disinilah peran salesperson sangat dibutuhkan oleh konsumen. Dalam hal ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang salesperson dan apa sebenarnya fungsi salesperson di dalam perusahaan? Nah, oke, jadi fungsi dari salesperson di dalam perusahaan yaitu yang pertama, memotivasi calon pelanggan agar bertindak dengan suatu cara yang dikehendakinya, yaitu membeli, tentunya membeli produk yang Anda tawarkan. Yang kedua yaitu mengarahkan sasaran, kemana dan kepada siapa produk akan Anda tawarkan atau akan Anda jual. Nah, yang ketiga yaitu dapat meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk yang Anda tawarkan. Seorang salesperson dapat dikatakan profesional apabila menguasai product knowledge. Salesperson harus mampu memberikan informasi produk dan menjembatani antara kebutuhan pelanggan dengan produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu
dapat meyakinkan calon pelanggan yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Dengan Anda memberikan solusi yang tepat, maka salesperson akan menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Selanjutnya, kita memasuki materi inti, yaitu tugas-tugas dari seorang salesperson. Nah, tugas-tugas dari seorang salesperson diantaranya yaitu yang pertama, mengadakan analisa pasar. Analisa pasar merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pemasaran. Dengan melakukan analisa yang baik dan tepat, Anda akan lebih memahami keadaan pasar yang sesungguhnya, sehingga strategi yang Anda gunakan berjalan dengan baik. Dengan mengadakan analisa pasar, Anda akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran. Nah, setelah Anda mengadakan analisa pasar, Anda akan mudah menetapkan sasaran. Kira-kira kepada siapa dan kemana Anda akan menawarkan serta menjual produk Anda. Menentukan target atau calon konsumen ini bertujuan agar kegiatan pemasaran lebih fokus. Nah, yang ketiga yaitu berkomunikasi. Seorang salesperson harus mampu melakukan komunikasi dengan konsumen. Salesperson harus menjadi komunikator yang efektif dengan prospek maupun pelanggan. Nah, untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk dan perusahaan, serta menjelaskan spesifikasi produk yang dijual, dan juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh calon konsumen. Komunikasi yang bagus bukan hanya karena apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya, retorikanya, informasi dan bahasa tubuh yang tepat sehingga dapat mendorong hubungan dengan pelanggan. Nah, yang keempat yaitu melayani sepenuh hati. Seorang salesperson yang profesional tentunya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggannya karena pelanggan merupakan alasan mengapa suatu perusahaan tetap eksis. Nah, dengan memuaskan para pelanggan, otomatis membuat pelanggan akan loyal terhadap perusahaan kita. Dengan adanya loyalitas pelanggan, maka tugas kita adalah mempertahankan serta memajukan pelanggan. Yang kelima yaitu memberi nasihat serta solusi. Seorang salesperson yang profesional tentunya harus bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan customer-nya, serta sepenuhnya memahami apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan customer. Dengan demikian, salesperson dapat memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu melaksanakan tugas administrasi penjualan. Seorang salesperson selain menjualkan produk, Anda juga harus melaksanakan tugas-tugas administrasi penjualan, yakni meliputi memproduksi laporan, mempertahankan catatan pelanggan, menumbuhkan penjualan, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Oke, selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas bisnis juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk itu, sebuah perusahaan harus ditangani oleh seseorang yang profesional. Nah, kira-kira seperti apa kriteria salesperson yang profesional itu? Nah, jadi di sini bisa kita lihat kriteria salesperson yang profesional yaitu yang pertama, harus mematuhi kode etik sebagai norma profesinya. Yang kedua, dituntut untuk selalu memegang teguh komitmen bahwa kemampuan dan keterampilannya diprioritaskan untuk melayani kebutuhan konsumen. Yang ketiga, salesperson dituntut mematuhi standar kualifikasi tertentu dan kualitasnya selalu ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan secara periodik.
Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penjualan mengacu pada pengetahuan teknis. Seseorang dikatakan salesperson yang profesional apabila memenuhi semua kriteria tersebut, serta mampu memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan benar agar memenuhi target penjualan. Oke, next slide. Selanjutnya, ini adalah hal-hal yang perlu kalian ingat sebagai seorang salesperson, yaitu seseorang dikatakan salesperson yang profesional apabila memenuhi semua kriteria tersebut serta mampu memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar memenuhi target penjualan. Seorang salesperson harus mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik karena salesperson merupakan orang-orang yang berdiri di garda terdepan pada transaksi penjualan. Nah, kemudian, salesperson itu juga memainkan peran yang cukup sentral dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan karena salesperson bertugas menjaring pendapatan untuk perusahaan. Hal utama yang harus diperhatikan salesperson adalah hubungan interpersonal dengan pelanggan. Selain itu, ada satu hal penting yang harus dikuasai, tentu saja cara berkomunikasi dengan konsumen. Seorang salesperson juga dituntut untuk pantang menyerah. Baiklah, demikian materi training yang dapat saya sampaikan tentang tugas-tugas seorang salesperson. Besar harapan saya kepada kalian untuk benar-benar memahami serta tanggung jawab kalian sebagai seorang salesperson. Jadi, kalian itu harus benar-benar memahami pelatihan ini agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan memenuhi target. Cukup sekian penyampaian materi training dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi training kali ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan tanyakan pada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.